Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Prof Maru, untuk lebih clear-nya, tadi Prof Maru mengatakan ada putusan yang cacat sehingga harusnya tidak bisa tereksekusi. Kan PKPU juga sudah jalan. Dan ini pasangan para kandidat capres-cawapres sudah daftar loh Prof Maru. Ya. Apakah bisa langsung dianulir karena putusan yang dianggap cacat ini? Saya kurang tahu kalau soal pembatalan itu, tapi prinsip universal itu, kalau suatu putusan cacat, itu disebutkan dia tidak berlaku atau void ab initio, dianggap dari awal tidak ada. Jadi kalau misalnya Gibran mendaftar berdasarkan putusan MK nomor 90 yang dianggap kemudian tidak ada, maka apakah di sana akan menjadi sah? Oleh karena itu nanti saya kira PKPU itu akan diuji di Mahkamah Agung nanti dulu. Kemudian kalau dinyatakan dia tidak sah, ya kembali kemudian aturan usia dalam pasal 169Q kembali ke awal. Tidak ada embel-embel atau pengalaman sebagai apa jadi, kayak kembali gitu. ke yang pertama, nggak ada embel-embel pemilihan umum dan lain-lain. Itu potensi dari kemungkinan itu yang tidak diatur, tetapi dia merupakan general observance, pelaksanaan secara umum begitu dia. Ya, sekarang kita berbicara apa yang disampaikan Prof Maru ini kan juga disampaikan oleh hampir semua pakar tata negara. Yang prinsip bahwa saya belum menemukan pakar tata negara ahli hukum kita yang membenarkan putusan MK. Jadi common sense-nya itu berarti memang ada masalah di putusan MK. Nah, apakah kemudian kita membiarkan bangsa ini menjalani dan mengawali sebuah kepemimpinan nasional baru dengan masalah besar yang disoal oleh semua pakar tata negara? Tidak ada satupun. Sehingga memang ini harus kita luruskan besok dengan putusan MK-MK. Kami memiliki harapan besar kepada MK-MK untuk memutuskan sesuatu yang bukan hanya sekedar terobosan, tetapi ini betul-betul untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Dan kenapa? Pasti nggak ada kejutan lah ya. Besok tidak akan ada kejutan kalau seperti yang disampaikan oleh Prof Jimli. Kalau ini dari aspek komunikasi saja, Prof Jimli menyatakan bahwa dia dalam konteks mengadili etik dari hakim MK yang membuat keputusan nomor 90. Coba jelaskan pada saya katanya. Dari mana itu bisa balik ke kekuasaan kehakiman tadi? Dan statement itu sebenarnya udah bisa kebaca. Kalau apa gitu ya? Iya sudah bisa. Pasti akan melanggar etik dengan sanksi diberhentikan berat atau sedang. Nah, saya menyatakan diberhentikan atau berat saja sudah merupakan noktah, bukan tompel. Noktah. Noktah itu tapi belum tentu juga kan, bisa juga tompel sedang. Itu noktah besar, Prof. Apa? Tompel itu noktah besar. Enggak, noktah hitam kalau tompel. Kalau noktah ini akan ikut terus kalau dia diberhentikan atau berat. Kalau sedang? Kalau sedang iya, seperti lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Jadi bisa didebatkan, nggak akan terlalu berpengaruh pada saat tapi kalau berat, kalau diberhentikan dan berat, itu akan ngikut terus. Bang Effendi, kalau kemudian kan disampaikan ada kejanggalan gitu ya, ada yang mengatakan bahwa tidak ada tanda tangan oleh penggugat dan kuasa hukum. Oh, itu gampang dijawab. Kalau kita bersidang di MK gampang dijawab pada waktu proses perbaikan ya. Tapi memang begini prinsipnya harus ditandatangani. Kan pemohonnya itu tetap bersikuku bahwa apa yang ditampilkan di website itu tidak ada tanda tangan. Jadi itu cacat formil itu. Termasuk juga penarikan dan segala macam. Besok yang terpenting adalah apa keputusan dari Pak Jimli dan kawan-kawan. Kan itu aja. Tapi selanjutnya, apakah teman-teman ini bisa membawanya ke Mahkamah Agung atau harus DPR yang membawanya ke Mahkamah Agung? Buat saya ingin menyuruhkan kepada seluruh komponen bangsa ini. Sebenarnya putusan MK ini apa iya sih? Memang betul begitu? Apakah memang tidak ada sesuatu yang bermasalah? Saya tanyakan kepada hati nurani kita semua. Masa yang sudah nyata-nyata invisible hand seperti itu dia. Dan mereka mengatakan tidak ada masalah, gitu kan? Jadi kalau kemudian ini dikatakan tidak bermasalah, berarti intervensi terhadap kekuasaan dilakukan oleh invisible hand, yang kemudian dinyatakan sendiri oleh dua hakim MK yang secara terbuka maupun di dalam dissenting opinion-nya Prof Saldi Isra, bahwa ada sekelebat dalam tanda petik bahasanya di dissenting itu yang di luar nalar. Ini dinyatakan sendiri loh. Kemudian kita menganggap itu tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Berarti ada masalah dengan kacamata kita kalau kita sudah pakai kacamata karena tidak membaca itu, atau ada masalah dengan telinga kita karena kita tidak mendengarkan sama sekali persoalan itu. Enggak, sebetulnya sebaiknya siapapun yang mengatakan ada intervensi dari invisible hand, jangan dibikin jadi invisible.
sebut saja apa yang terjadi dalam proses kemarin itu supaya orang tahu, oh yang campur tangan cawe-cawe si bapak ini nih. Kalau begini kan interpretasi kita jadi beda-beda. Saya pikir publik bisa menilai, publik bisa melihat situasi dengan ini karena zaman sekarang kan semua bisa akses. Enggak, ini Jadi persoalan nih. Jadi begini. Pak Lurah bukan apa Pak yang tadi? Presiden. Iya. Saya, Jadi Pak Lurah. jangan salah loh Bang Ade. Ya. Anak muda, Gen Z, milenial itu sangat kritis terkait dengan isu hukum. Norma-norma kepatasan itu mereka sangat memperhatikan. Nah, justru dengan karena apa yang itu, terjadi biarkan sekarang di mereka Mahkamah Konstitusi. ini, Mereka sudah biarkan melihat mereka seperti itu. menilai. Kita berikan dulu Dan akhirnya kan kesempatan apa? untuk Kalau Bang kita bilang Bang ini Noel bilang tindakan koruptif, buat kami anak muda melihat ini adalah tindakan koruptif. Apa? Mencederai Mahkamah Konstitusi. Kata Anda. Nah, saya kan juga sebagai praktisi Bang Ade. Ya. Tentunya kan kita tidak mau seperti ini, gitu loh. Jadi kalau Gen Z milenial mereka sangat kritis kok dengan situasi sekarang. Itulah ide Oke. saran saya, buka semua di meja. Siapa orangnya, buktinya apa? Biarkan masyarakat anak muda, anak tua, anak generasi saya, baby boomers, bla 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 menilai sendiri. Sebetulnya ada sesuatu yang salah nggak di sini? Ketika saya tadi mengatakan kami nggak merasa ada yang salah, kami tuh cuma Anda melihat semua prosesnya ini berjalan dengan seharusnya? Enggak, gini. Tidak, berarti saya tidak mengatakan begini itu. loh. Tidak ada yang salah. Saya tidak ulang. Konflik Tolong diulang. Tolong diulang. Ya. Tolong ditekankan. Saya tidak mengatakan tidak ada problem karena buktinya Pak Jimli sudah mengatakan Sudah ada ada problem. Ada problem. Tapi apakah problem itu sampai pada tahap di mana keputusan itu harus dibatalkan dan Gibran tidak lagi jadi maju? Buat kami sih enggak. Kami sih clear menganggap bahwa ya oke, dia adalah seorang paman, punya konflik kepentingan. Ketika keputusan diambil dia berada di sana. Seharusnya tidak, gitu kan kira-kira? Kalau Harusnya dia nggak mundur. ada, Ya. Kalau dia nggak ada, Harusnya hasilnya mundur beda. dari awal. Enggak, Kalau dia nggak itu. ada, jangan-jangan Gibran nggak bisa maju karena nggak dapat tiket masnya. Kalau paman, Jadi kan kalimatnya kalau paman adalah masih di jangan-jangan. desa, perbandingan beda. Enggak, jadi kalimatnya Antara adalah Gibran dan halo, Gibran. halo, harus jelas nih. Semua Jadi- itu spekulatif. Oke. Oke. Itu kan Ya, spekulatif. jadi dari awal kita Jadi melihat karena itu bahwa- kami menyetujui, silahkan diuji, dinyatakan bersalah, kita bilang oke, Atau ke dinyatakan Mahkamah Agung. atau terserah mau ke Mahkamah Agung. Dari awal juga kita boleh. sudah melihat ini Iya, janggal karena Mahkamah sudah Agung. spesifik Sempat kita soal Ya. Gimana Prof. Maru? Jadi saya kira problemnya bukan ini saja sekarang, tetapi yang lebih penting ke depan, iya. bagaimana bobot daripada langkah Majelis Kehormatan terhadap MK ini, apakah dia hanya menyatakan misalnya Pak Anwar yang bersalah, tetapi biasanya tidak mungkin sendirian dia untuk sampai mencapai putusan yang menolak sebesar itu. Dia itu. butuhkan mayoritas 5 untuk itu. Nah persoalannya kalau ini tidak bisa ditindak dengan persis yang diharapkan, maka yang bahayanya adalah bagaimana nanti kalau Mahkamah Konstitusi ini yang mengadili perkara sengketa pemilu Gugatan di pemilu. masa depan. Baru Iya. paham nih. Itu Jadi akan maksudnya menjadi muncul suatu Permasalahan yang lebih ketidakpercayaan. besar. Jadi Dan itu jalan keluarnya apa, Prof? jalan keluarnya adalah ini bagaimana ibaratnya operasi terhadap MK itu harus berarti, besar. Oke, Prof, baik. sedikit aja. Berarti Prof ingin menyatakan sebetulnya ada dalam tanda petik konspirasi, dalam tanda petik loh ini. Di MK. Bahwa ada misalnya 2 hakim lagi, Anda concurring aja, Anda concurring aja, kira-kira itu berbeda, cuma Anda mengatakan sampai level gubernur ya misalnya. Tapi yang lain boleh di bawah itu gitu. Nah ini kalau ini terbukti, jadi seru. Tadi Prof baru Bukan, mengatakan ini bahwa tidak Saya- mungkin saya satu tidak orang, mengatakan tidak itu. mungkin satu 5 orang gitu yang kan ya, Prof mengambil ya. keputusan, Pasti ada tidak penting pihak-pihak kalau lain. itu. Saya sedang menguji kewarasan saya. Jadi Oke. maksud saya kan Saya ada sedang macam-macam. ingat kembali Kodari bilang ini klasternya hampir sama Iya lah betul, itu kan. betul. Jadi Tetapi diatur ada intinya, orang yang klasternya begini, kalau ada mereka yang klasternya begitu. mengadili perkara sengketa pilpres nanti, yang kubunya 2 misalnya, bangsa akan terbelah 2. Ya. Potensinya perpecahan bangsa itu besar sekali. Saya setuju, kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita memang mau masuk ke sana Prof, bahwa kemudian jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.